Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtiha amrudzatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ala bihi wa bi ulumi fid dharain amin. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi wal ladzi irtahala minhu walakin irhal min akwan ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Alhamdulillah, kita semuanya masih ditakdirkan Allah bisa istiqomah untuk membaca rotib dan juga kajian kitab hikmah, kitab hikam Ibnu Athaillah Sakandari, yang mana kita sampai hikmah yang ke-43 yang menjelaskan tentang keadaan orang yang berjalan tidak pada tujuannya, tapi berjalan kembali kepada tempatnya saja, artinya muter. Ibnu Athaillah Sakandari membuat perumpamaan, janganlah engkau pergi dari satu alam ke alam lain sehingga engkau seperti keledai yang berputar-putar di penggilingan. Mungkin kalau di sini kita belum, kalau di Yaman dulu kalau musim giling ya, ini memakai jasa onta ya, atau keledai, yang mana himar atau keledai ini disuruh muter untuk giling ini, jadi muter aja. Jadi iya, untuk menarik gilingan ini. Nah, orang yang tempat tujuannya adalah tempat semula berangkat, yaitu orang yang berkeliling muter. Yang benar bagaimana? Pergilah dari semua alam kepada pencipta alam. Jadi kalau kita berjalan menuju Allah, nah itu baru perjalanan yang wusul, yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin wusul tapi tujuannya ke makhluk juga ya, muter saja. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan, karena tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang melakukan amal ibadah atau mujahadah melawan hawa nafsu, janganlah bertujuan untuk selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang beribadah kepingin mendapat karomah, kesaktian ya. Aku tak ngelakoni kira cek isok ngene, cek isok ngene ya. Ini digambarkan Ibnu Athaillah Sakandari ini dari satu tempat ke tempat lain, balik ae muter ae. Artinya tidak akan sampai kepada tujuan, yang mana tujuan hidup kita ini, puncak segala tujuan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalak kon sik golek makhluk ya. Ya, itu gambarannya seperti itu. Ada sabda Nabi Muhammad SAW,
manin qata'a ilallah kafahullah kullu mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang tujuannya hanya kepada Allah, kita bekerja untuk menuruti perintah Allah, mencari nafkah, kita sholat karena perintah Allah, kita puasa karena perintah Allah, kita zakat karena perintah Allah, sama sekali nggak ada tujuan kepada makhluk ya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa seperti itu kata Rasulullah, maka dicukupi oleh Allah kebutuhannya dan diberi rezeki tanpa diduga-duga. Jadi wis ana jaminannya. Ya, jadi kalau kita menuju Allah, di situ kita akan mendapatkan apa yang menjadi hajat kita, akan mendapatkan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ada lagi, mangka natil akhirah niyatuhu jama'allah alaihi amruhu wa jalahinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya shahira. Siapa yang akhirat adalah tujuannya, maka Allah mengumpulkan segala urusannya dan menjadikan kekayaannya dalam hatinya, dan akan datang dunia kepadanya dengan tunduk. Dunia ini akan datang dengan tunduk. Kalau kita mau punya niat tujuan kepada Allah hanya untuk akhirat semata. Nah ini, maka dari itu kita beribadah ini jangan ada tujuan lain. Kalau mau tingkat pemula sih memang banyak orang kepingin masuk surga ya. Banyak orang yang kepingin mendapat bidadari. Wis dibayangno iki lak aku ngene oleh bidadari ya. Nanti aku akan mendapat kenikmatan ya. Sebetulnya ini mustawanya atau tingkatannya ini tingkatan-tingkatan masih dalam proses ya. Ibarat anak kecil ini masih butuh motivasi dalam melakukan ibadahnya. Nah, karena kitab ini adalah kitab memang untuk orang yang ahli tasawuf, orang yang mempelajari hakikat hidupnya, maka tapi ibadah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kebaikan kita ini nuruti nafsu. Kebanyakan orang ini melakukan kebaikan-kebaikan ini hanya menuruti hawa nafsu. Tandanya apa? Tandanya itu biasanya mut-muten. Apa mut-muten? Kalau kadung hatinya enak ya, itu melakukan kebaikan ya. Tapi kalau hatinya sumpek ya, akan berpaling ya. Seperti itu. Berarti menunjukkan berarti ibadahnya ini apa? Hanya menuruti hawa nafsu. Tapi kalau beribadah atau berbuat sesuatu maka bertujuanlah, maka kita harus mempunyai tujuan hanya Allah semata. Jadi niatlah dengan perbuatan itu murni untuk mendapatkan ridha Allah. Inilah yang dimaksud dengan pergilah dari semua alam ke pencipta alam. Pergilah dari semua alam untuk pencipta alam. Syekh Abul Hasan Asyadzili berkata ya, berhentilah engkau di satu pintu, bukan untuk dibukakan beberapa pintu ya. Maka akan terbuka untukmu beberapa pintu. Kita punya satu tujuan, berhenti di satu pintu ya. Tidak maksud untuk mencari dibukakan pintu-pintu yang lain ya. Maka pintu yang tertutup nanti akan terbuka dengan sendiri. Artinya apa? Tunduklah kamu kepada Allah satu yang Maha Ahad ya. Bukan ditunduki oleh semua
semua orang, semua kepala ya. Jadi semua akan tunduk kepadamu. Allah berfirman, segala sesuatu ada pada gudangnya ya. Makanya Ibnu Athaillah menyindir dengan hadis wangdur ila qauli sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ila ilallah wa rasulihi. Faman kana hijratu ila dunya sibuha aw imra'atun yankuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Fafham qauluhu alaihi salatu wasalam wa ta'amal hadzal amr in kunta fahmin. Artinya apa? Orang hijrah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah masyhur innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul hijratu ila Allah rasuli. Faman kana hijratu ila dunya sibu amiratun yankiha fa hijratu ila ma hajar. Kalau hijrahnya ini untuk dunia, kepingin menikahi seorang perempuan, ikut hijrah, maka kamu hanya mendapatkan dunia saja tanpa mendapatkan akhirat. Tapi kalau kita niat karena Allah, maka yang lain ini akan mengikuti. Nah, ini kuncinya di situ. Ya, kita kalau satu dengan tujuan karena Allah, ya, pasti yang lainnya ini akan mengikuti segalanya ini. Yang jadi masalah itu karena apa? Ya karena kita kurang yakin dalam niat kita. Masih terbelenggu pemikiran kita membutuhkan makhluk. Bukan membutuhkan Allah, tapi membutuhkan makhluk. Jadi hijrah yang diterima dan diridhai Allah adalah hijrah yang memang tujuan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tujuan untuk dunia atau untuk istri, ya akan mendapatkan istri dan dunia saja, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu kalau punya proyek, ya, proyek ini istilahnya proyek-proyek akhirat, ya, kita niati saja. Nanti di situ urusan dunianya akan didatangi dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau kita punya tujuan dunia saja, nah maka ya wis mikir proyek iki tujuane donya, ya wis oleh donya tok iki ya. Dan di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ini, maka dari itu Ibnu Athaillah As-Sakandari memberi nasihat kepada kita bahwa jangan kita ini berjalan berputar dari satu tempat menuju tempat semula, tapi kita harus berjalan kepada pencipta alam. Jadi semua bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak tujuan kita. Makanya ini ada ungkapan Abu Sulaiman Ad-Darani, mengutamakan Allah daripada surga. Ya abot ya. Untuk kapan masuk surga kalau tidak bertemu Allah, ya. Jadi kayak apa aku mlebu surga kalau saya tidak ketemu dengan Allah. Jadi sampai segitunya. Karena memang benar-benar ikhlas ibadah ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada firman Allah, kulu washrobu, makanlah dan minumnya. Maksudnya jangan engkau tenggelam dari keinginan, tetapi jadilah segala sesuatu karena Allah, bukan karena nafsumu. Jadi firman Allah makanlah dan minumlah ini walaupun dohirnya berupa kenikmatan,
tetapi batinnya adalah cobaan, sehingga Allah mengetahui siapa yang bersama Allah dan siapa yang bersama nafsunya. Jadi jangan terpancing dengan ayat-ayat kenikmatan dunia. Jadi sejatinya tidak ada kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu fata morgana, artinya hanya sementara. Ada satu video yang kemarin itu menjelaskan tentang pentingnya wisata kuliner. Mengambil ayat di dalam surat Tabarok itu, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Berjalanlah fi manakibiha, kemanapun arah-arah di bumi Allah yang luas. Wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rizki yang ada di situ. Mereka membuat dalil, itu loh dalile wisata kuliner. Artinya apa? Sebetulnya memang Allah memberikan ayat-ayat kenikmatan dunia ini sebetulnya itu untuk ujian. Untuk ujian, kalau kita disuruh bertraveling, jalan-jalan, atau kita disuruh wakulumi rezeki, makan rezekinya Allah ini, apa masih ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya terhenti dengan perintah wakulu wasyrobu saja, tapi apa di dalam kandungan ayat wakulu wasyrobu ini, ternyata di situ bahwa kita ini diuji dengan kenikmatan itu. Apa kita dengan nikmat ini lupa terhadap Allah? Apakah kita sudah menggunakan nikmat-nikmat yang diberi Allah ini akan lalai dengan tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu tidak lain innama bu'aitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji ayyukum ahsanu amala, kalau diciptakan ini. Karena tujuan kita kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu kita tetap menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Bumi Allah ini luas, kita cari rezeki di dalamnya, tapi tujuan hidup kita tidak lupa semuanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya nantinya diberi hidayah oleh Allah, maunah oleh Allah, pertolongan oleh Allah, sehingga kita dimudahkan untuk bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hauba wastur lanal aurati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sumba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la bikisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa ali wa sobi idata tasisubi walhamdulillahi fil bad'i wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.